Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Finansial Teknologi Syariah dari kelas C3 semester 4. Perkenalkan, saya sendiri Aaz Muhammad Sofiullah dengan NIM 8413124228, dan di samping saya Nina Nur Alia dengan NIM 8413124276. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan studi kasus berjudul Analisis Perbandingan Asuransi Kesehatan Konvensional dan Takaful Kesehatan Syariah bagi wirausahawan berusia 40 tahun ke atas yang berada di sekitar Kota Bandung. Nah, kami di sini akan membahas ringkasan kasus, perbandingan mekanisme kedua produk, penjelasan dari sudut pandang perencanaan keuangan, serta rekomendasi produk nyata dari penyediaan asuransi Indonesia. Kami memperkenalkan tokoh dalam studi kasus kita, yaitu Bapak Hendra Wijaya, berusia 45 tahun. Dia adalah seorang wirausahawan yang mengelola toko material bangunan di Kota Bandung. Beliau menanggung istri dan 2 anak dengan penghasilan bulanannya berkisar 15 hingga 20 juta. Sebagai pelaku usaha mandiri, Bapak Hendra tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan, sehingga ia harus memilih produk perlindungan kesehatan secara pribadi. Sebagai keluarga muslim, beliau sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap keputusan finansialnya. Oleh karena itu, ada 2 opsi yang sedang dipertimbangkan. Yang pertama, asuransi kesehatan konvensional, dan yang kedua tentunya takaful kesehatan syariah. Dimana pertanyaan utamanya adalah, sebagai perencana keuangan, produk mana yang paling sesuai untuk profil Bapak Hendra? Pertama, dari sisi akad atau kontrak perjanjian, di mana asuransi konvensional menggunakan akad jual beli atau tabadul, yang merupakan peserta membayar premi dan perusahaan berkewajiban membayar klaim. Sementara takaful syariah menggunakan akad tabarruk, yaitu hibah atau sumbangan, di mana peserta saling menanggung resiko bersama. Pengelolaannya dilakukan operator dengan akad wakalah hidroh, yaitu perwakilan dengan imbalan biaya pengelolaan. Kedua, yaitu dari sisi kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, premi yang dibayar menjadi sepenuhnya milik perusahaan asuransi. Namun pada takaful, dana yang terkumpul tetap menjadi milik kolektif peserta atau disebut dana tabarruk, dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Yang ketiga, dari sisi kesesuaian syariah, asuransi konvensional mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dan potensi riba pada investasi dananya. Sementara takaful syariah sepenuhnya bebas dari unsur-unsur tersebut. Seluruhnya investasi hanya ditempatkan pada instrumen halal seperti pupuk, reksadana syariah, dan deposito bank syariah. Kemudian yang keempat, soal surplus underwriting. Jika ternyata total klaim lebih kecil dari total dana tabarruk yang terkumpul dalam asuransi konvensional, selisih ini menjadi keuntungan perusahaan. Sedangkan dalam takaful, surplus ini dibagikan kembali kepada peserta. Sebuah prinsip keadilan yang membedakan takaful secara fundamental. Kemudian, mengapa usia 40 tahun ke atas menjadi titik kritis dalam perencanaan proteksi kesehatan? Nah, yang pertama yaitu risiko kesehatan meningkat, penyakit diabetes seperti hipertensi, diabetes,
dan penyakit jantung mulai muncul di usia ini. Biaya pengobatannya penyakit khusus di Indonesia bisa mencapai ratusan juta rupiah, angka yang bisa menghancurkan keuangan keluarga tanpa perlindungan yang memadai. Kedua, agensi perlindungan wirausahawan. Berbeda dengan karyawan yang ditanggung perusahaan, wirausahawan mandiri seperti Bapak Hendra harus menanggung sendiri seluruh resiko kesehatannya. Ini membuat perencanaan profesi menjadi sangat krusial. Yang ketiga yaitu strategi layering. Rekomendasi kami adalah menggunakan strategi perlindungan berlapis. BPJS Kesehatan sebagai jaminan dasar dikombinasi dengan takaful syariah sebagai lapisan perlindungan tambahan. Strategi ini optimal dari sisi biaya maupun manfaatnya. Kemudian yang keempat, tentunya ada nilai syariah. Bagi keluarga muslim seperti Bapak Hendra, aspek kehalalan bukan sekadar formalitas. Takaful memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk proteksi kesehatan dikelola sesuai prinsip muamalah Islam, yang dimana memberikan kesenangan batin yang tidak bisa diukur secara finansial semata. Berdasarkan analisis komprehensif yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan produk Takaful Salam dengan leader takaful medis dari PT Asuransi Takaful Keluarga. Mengapa harus produk ini? Nah, ada 5 alasan utama, yaitu Alasan yang pertama yaitu legitimasi dan kepercayaan, di mana PT Asuransi Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994, terdaftar dan diawasi OJK serta memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif. Kemudian alasan yang kedua, akad 100% syariah, di mana produk ini menggunakan akad wakalah bil ujrah untuk pengelolaan dan akad tabaru untuk dana perlindungan. Tidak ada satupun unsur riba, gharar ataupun maisir diantaranya. Alasan yang ketiga yaitu manfaat komprehensif yang relevan untuk usia 40 ke atas, menanggung rawat inap, rawat jalan, ICU, pembedahan, hingga perawatan penyakit kritis seperti kanker dan stroke. Tepat sasaran untuk profil risiko seperti Bapak Hendra. Kemudian alasan yang keempat yaitu investasi halal dengan potensi surplus. Dana diinvestasikan hanya pada instrumen syariah. Jika surplus, peserta berhak mendapat porsi, sehingga nilai tambah yang tidak dimiliki asuransi konvensional. Lalu alasan yang kelima yaitu terjangkau. Estimasi kontribusi untuk usia 45 tahun berkisar 1,2 hingga 1,8 juta per bulan untuk limit 200 juta per tahun di kelas 1. Angka ini wajar dan terjangkau untuk penghasilan Bapak Hendra. Sebagai penutup, izinkan kami merangkum kesimpulan presentasi kami. Asuransi konvensional dan takaful syariah memiliki perbedaan fundamental dalam akad, kepemilikan dana, dan kesesuaian syariah. Keduanya menawarkan manfaat perlindungan kesehatan, namun dengan pendekatan dan nilai yang berbeda. Untuk profil Bapak Hendra Natawijaya sendiri sebagai wirausahawan muslim yang berusia 45 tahun di Kota Bandung, kombinasi BPJS Kesehatan sebagai jaminan dasar dengan Takafuling Salam sebagai perlindungan tambahan adalah strategi yang paling optimal.
Ya, pilihan ini bukan hanya keputusan finansial, tetapi juga keputusan nilai. Karena harta yang dikelola dengan cara halal, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Dan itulah tujuan terdiri dari setiap perencanaan keuangan syariah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ada manfaatnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapping on your window right before you